Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fargani Ridwan, NIM 21021100231. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber data dan pengumpulan data. Definisi data menurut Dr. Andes John J. Longkutoy mengatakan bahwa data adalah suatu istilah majemuk dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol, gambar, angka, huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lainnya. Selanjutnya ada sumber data. Menurut Loveland dalam Moleong 2013, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, dan hasil-hasil dari observasi. Selanjutnya ada jenis data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang masih berupa data mentah dan asli. Data ini diambil langsung dari sumber resmi atau sumber utamanya, misalnya perusahaan pakaian ingin mengetahui model baju apa yang disukai oleh remaja perempuan usia 15-8 tahun, maka ia langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai satu-satu. Sedangkan data primer dapat dikumpulkan dengan beberapa metode antara lain interview, survei, observasi, eksperimental. Lain halnya dengan data primer. Data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan digunakan kembali di kebutuhan yang lain karena datanya masih valid. Data sekunder berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik-teknik pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik-teknik pengumpulan data. Secara umum, pengumpulan data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Yang pertama ada metode wawancara. Wawancara dibagi menjadi dua. Yang pertama wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Yang kedua ada observasi. Observasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama participant observation dan yang kedua ada non-participant observation. Yang ketiga ada angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang keempat ada studi dokumen. Studi dokumen dibagi menjadi dua, dokumen primer dan dokumen sekunder. Selanjutnya ada penyusunan instrumen penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian diantaranya yang pertama ada analisis variabel penelitian. Yang kedua menetapkan jenis instrumen yang digunakan. Yang ketiga ada peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Yang keempat adalah peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen. Yang kelima, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.